الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جماعة Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan bulan yang paling mulia di sisinya. Dan Allah mewajibkan kepada kita untuk mempuasakannya dan menyunnahkan kepada kita untuk melakukan qiyam pada malam-malamnya. Begitu juga mensyariatkan sejumlah bentuk ibadah di bulan ini dan setiap orang berusaha untuk mencapai target yang paling tinggi sesuai dengan batas kemampuannya. Adapun soal puasa, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Adapun di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang mempuasakan Ramadan itu karena imannya dan karena ihtisab, ingin mengharapkan balasan pahala dari Allah Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Adapun dengan qiyam, Rasulullah bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melakukan qiyam pada bulan Ramadan karena imannya dan karena ingin mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan Allah dosa-dosanya yang terdahulu. Inilah salah satu keistimewaan yang diberikan Allah kepada hambanya yang beriman, pengampunan secara rutin setiap Ramadan. Jadi setiap masuk bulan Ramadan ada pengampunan melalui jalur siyam dan jalur qiyam dan jalur Lailatul Qadar, agar hamba Allah umat Nabi Muhammad ketika menghadap Tuhannya, dosanya sudah rontok, sudah gugur, dan dia pulang menghadap Tuhannya membawa pahala dan kebaikan. Ini adalah kasih sayang Allah kepada umat
ini umat Nabi Muhammad. Kemudian di dalam bulan ini ada satu malam yang disediakan untuk melakukan loncatan yang luar biasa. Dalam Lailatul Qadar Allah menjanjikan lebih baik dari 1000 bulan. Bagaimana seseorang beramal satu malam tetapi nilainya lebih baik dari orang beramal 1000 bulan, 83 tahun sekian bulan. Ini lagi-lagi merupakan kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad, karena tidak diberikan kepada umat lain selain dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya lah setiap muslim harus berusaha dan mesti bekerja untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Karena kalau seseorang melalaikannya, dia akan masuk di dalam peringatan Nabi. Ada suatu hadis yang mengatakan, man hurrima khairaha faqad hurrimal khairu kulluh. Siapa yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, maka berarti diharamkan untuk dia seluruh kebaikan. Hadis ini membuat seorang untuk bekerja keras mendapatkan Lailatul Qadar. Siapa yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, diharamkan mendapatkan Lailatul Qadar, maka berarti diharamkan mendapatkan kebaikan seluruhnya. Jadi marilah kita berusaha mempersiapkan diri menghadapi 10 malam yang terakhir. Ramadan kalau ditinjau dari sudut pendidikan, pembinaan, kata para ahli ada 3 sasaran pembinaan di dalam Ramadan. Yang pertama pembinaan ruhiyah, yang kedua pembinaan nafsiyah atau mental, yang ketiga pembinaan jasadiyah. Ruhiyah dibina di dalam bulan Ramadan, seseorang dibersihkan jiwanya, ruhnya dibersihkan, yang selama ini mengalami pengotoran, cinta dunia, melalaikan ibadah, menganggap sepele hal-hal yang berbau akhirat, maka di bulan ini ruhnya dibersihkan, sehingga dengan demikian dia merasa dekat dengan Allah Ta'ala. Itu kita rasakan hanya beberapa hari saja masuk ke dalam bulan Ramadan, ruh kita sudah mulai dibersihkan. Kita merasa dekat dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang seseorang ketika mengingat Allah, dia tidak sadar, dia meneteskan air matanya, karena dia sadar sebagai hamba akan berhadapan suatu hari, berhadapan secara langsung dengan Allah Ta'ala, dan tidak ada pembela dia kecuali hanya amal-amalnya dulu di dunia. Kemudian pembinaan mental, kepribadian. Tidak bisa dipungkiri bahwa Ramadan membentuk kepribadian mulia. Apa saja itu kepribadian mulia? Sifat jujur, amanah, berlaku adil, kasihan, empati terhadap orang yang lemah, berdisiplin, menghargai orang lain, taat kepada aturan. Ini semuanya merupakan kepribadian yang kalau seseorang menjalankan Ramadan akan dia dapatkan semua poin-poin ini. Bukankah Ramadan mendidik orang untuk jujur dalam perkataan? Setiap orang harus menjaga mulutnya supaya dia tidak jatuh di dalam bohong, dusta, memberikan informasi yang salah. Di dalam hadis secara ringkas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpesan, man lam yada' qaula az-zuri wal 'amali bihi wal jahl falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Seseorang yang berpuasa tetapi tidak bisa
meninggalkan kata bohong, rafath, ucapan kotor, perbuatan-perbuatan jahil, maka Allah sebenarnya tidak memerlukan dia berlapar-lapar dan haus. Jadi pembatal puasa itu bisa dibagi jadi dua: pembatal fisik dan pembatal non fisik. Pembatal fisik, makan, minum, melakukan perbuatan syahwat, batal secara fisik. Tetapi ada pembatal lain, puasanya berlangsung tetapi nilainya nol. Apa itu? Inilah perkataan, ucapan dusta atau bohong, memberikan informasi yang tidak benar, kemudian perbuatan-perbuatan jahil, perbuatan dosa yang dilakukan secara sadar. Ini semuanya merupakan pembatal pahala puasa. Jadi yang dapat hanyalah lapar dan haus di siang hari. Oleh karenanya di bulan ini setiap muslim ditempa kepribadiannya. Yang tadinya dia suka berbohong, maka dilatih secara langsung, kamu tidak boleh berbohong. Kalau kamu berbohong, kamu hanya dapat lapar dan haus saja. Begitu juga dengan sifat-sifat mulia yang lain, amanah. Artinya seseorang yang diberikan tugas amanah, maka dia wajib melaksanakan tugas itu sebagaimana yang disepakatinya. Dia melaksanakan amanah tersebut, dia tidak berkhianat terhadap amanah yang diberikan kepadanya. Karena sifat amanah ini adalah sifat orang mukmin sejati. Jujur dalam perkataan, amanah dalam bertindak, ini adalah sifat mukmin sejati. Sampai-sampai di dalam salah satu hadis ada juga kita jumpai Nabi kita memperingatkan tanda orang munafik itu ada 3. Kalau berbicara suka bohong, memberikan informasi yang salah. Yang kedua, kalau diberikan amanah, dia tidak melaksanakan, tidak mengemban amanah sebagaimana seharusnya. Idza tubina khana, kalau berjanji sering mengingkari